Bapak Bambang Hengki. Nah, ada tolong Ibu ditampilkan wajahnya istri dari Bapak Bambang. Saya lihat fotonya, aduh cantik sekali, memang masih muda sekali. Keren. Aduh kan pas. Halo, Lebih halo. cantik ternyata aslinya. Halo, semuanya. Halo Bapak Ibu. Heri. Oke. Kalau Shalom Pak Heri, Pak Jarod, shalom semua. Pertanyaannya sama Pak Dedi. Oke, pertanyaan yang sama, Bu. Kenapa sih Ibu sampai memutuskan mau menerima Pak Bambang ini? Nih, ini cinta sejatiku. Aku mau terima nih. Apa sih, Bu, yang bisa buat Ibu yakin? Atau Pak Bambang ini sekarang ngotot begitu ya, kejar-kejar terus atau bagaimana nih, Bu? Boleh dijelaskan? Prosesnya cukup panjang, Pak. Karena waktu kita ketemu pertama kali masih remaja sekali. Waktu itu kita berumur 16 tahun, jadi juga belum masuk di dalam pelayanan. Jadi kita ini walaupun Kristen sudah lahir, saya sudah menjadi orang Kristen, tapi waktu itu hanya sebagai seorang anak muda yang jatuh cinta, lihat kok ya rodok ganteng gitu. Jadi tidak ada waktu itu karena kita belum terlibat sama sekali dalam pelayanan. Dan kita tapi Tuhan proses kita ini selama 9 tahun dalam pacaran sampai akhirnya menikah. Jadi mulai kelas 1 SMA, Pak Hengki kelas 1, saya kelas 2. Dia adik kelas saya, Pak. Wah, oh iya. Berani lah yang ngapelin kakak kelas tuh ya. Waduh. Saya waktu di SMA. Jadi kita memang mulainya sejak SMA itu sampai kita berpacaran 9 tahun. Dan akhirnya setelah menikah baru kita mulai masuk di dalam pelayanan. Jadi awalnya itu cinta anak muda yang kadang-kadang ya sedikit buta, dan dalam 9 tahun itu kita berantem terus. Oh iya, wah ini luar biasa. Pak Bambang udah senyum-senyum terus, luar biasa. Pak Bambang berarti pekerja keras ini. Kakak kelas lo didekatin ya. Padahal zaman dulu mungkin masih ada senior ya, yang senioritas itu luar biasa Pak Bambang ini. Aduh, udah dapat istri cantik, baik hati, luar biasa. Tapi itulah, bersyukur ya Tuhan persatukan. Sudah berapa lama Bu sekarang menikah? Bapak dan Ibu sudah berapa puluh tahun? 34 tahun. Luar biasa, berawal dari satu SMA sampai 30 tahun. Semoga nih para penonton juga bisa ya, sama seperti Bapak dan Ibu langgeng. Iya, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Pak Heri nih. Tadi istrinya sudah, sekarang Bapak Herinya nih. Tapi kali ini saya pikir tidak akan mengejutkan ya pertanyaannya. Iya. Pak Heri, apa sih yang membuat Bapak kenapa sampai kepikiran mau buat Zoominar begini? Kenapa sih Bapak mau, kenapa enggak Zoominar apa begitu? Kenapa? Itu kan kontroversial begitu, apalagi yang baris ketiga itu ya, nikmatnya seks begitu. Apa sih yang membuat Bapak sampai akhirnya membuat tema ini begitu? Silakan Pak. Ya, saya sudah mengalami jatuh bangunnya ketika topik topik dalam 3 pertanyaan tadi gitu loh. Dan banyak anak muda, dan saya ini sudah 20 berapa tahun ya, 23 tahun di Sulawesi Utara. Justru di daerah-daerah yang harusnya paham firman Tuhan jadi teladan ini, banyak sekali kasus perceraian, anak SMP hamil di luar nikah, kemudian istri double dan lain sebagainya, padahal kita harus single dan seterusnya, itu membuat beban. So itu saya udah lebih dari 10 tahun, dan itu Pak Jarod ini saya anggap sebagai mentor saya dari radio dan seterusnya. Kita fokus on the family, fokus keluarga. Lebih dari 10 tahun saya terjun bersama istri di dunia konseling, macam-macam masalahnya. Dan mungkin ini topik yang klasik, hanya beda di kalimatnya saja. Tetapi ini sangat-sangat penting, bahkan masih urgent untuk di Indonesia bahkan. Ya, seperti itu Pak, simpel saja sebetulnya. Dan justru gereja terlalu sibuk bicara tentang awan-awan, padahal harus turun bumi juga. Kalau anak muda kita tidak bentengi, maka gereja bahkan bangsa kita bisa rusak. Begitu. Betul. Luar biasa sekali. Berarti ini berasal dari keresahan hati, melihat kenyataan begitu ya. Resah begitu. Kenapa sih begini? Akhirnya timbullah ide ini. Luar biasa sekali, Pak. Terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan kepada Pak Bambang Hengki. Oke, Pak Bambang Hengki, saat Bapak dihubungi Pak Heri nih, ayo Pak, Bapak mau nggak jadi narasumber dalam acara begini? Nah, dalam pemikiran Pak Bambang waktu itu, apa sih Pak yang Bapak pikirkan ketika berbicara mengenai topik ini saat itu?
Apa yang Bapak langsung terpikir begitu saat Pak Heri mengundang waktu itu, Pak? Silakan, Pak. Iya, kebetulan kami juga di Salatiga ini jemaat kami 60% anak-anak muda. Wah, luar Jadi, biasa. kalau bicara soal pacaran, kemudian juga mengenai dating, LSD, semua kita ya sudah sangat klik banget waktu makanya Pak Heri sampaikan itu ya. Saya bilang saya nggak nolak sama sekali. Iya, itu karena itu memang kebutuhan. Betul tadi seperti yang disampaikan Pak Heri bahwa memang melihat bagaimana struggle anak-anak muda di dalam menghadapi masa-masa kemudaannya, saya kira perlu ada pendampingan yang benar-benar sangat kuat ya. Memang yang terakhir kami akhirnya melihat bahwa keluargalah yang harus sebetulnya yang paling utama menjadi garda utama ya untuk menjadi mentor lah buat anak-anak mereka. Nah, sehingga beberapa tahun terakhir ini kami sudah banyak bicara kembali ke family discipleship, ya. Pemuritan keluarga. Jadi anak-anak, jadi kami sebagai gereja kami mendampingi keluarga menjadi sahabat keluarga untuk bagaimana anak-anak kami bisa didampingi dalam hal-hal yang menjadi struggle mereka. Jadi ini memang ngeklik banget. Saya sudah nggak pernah tawar-tawar kalau bicara soal keluarga atau generasi muda dan keluarga itu passion saya sudah. Jadi luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak. Aduh, berarti kita sangat beruntung sekali kedatangan Pak di sini dan Ibu juga yang sudah untuk anak muda ya. Pantesan awet muda, orang yang ditangani semua para pemuda 60%. Luar biasa sekali ya. Nanti saya ini lama-lama saya chat pribadi ini, konsultasi banyak hal ini untuk Bapak dan Ibu ini ya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Okay. Nanti kita akan lanjutkan bertanya kepada Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Untuk saat ini kita mau mendengarkan penyampaian dari Bapak Jarod Wijanarko selaku pembicara kita di malam hari ini. Kepada Pak Jarod, aduh saya search Bapak di YouTube banyak sekali Pak. Yang nonton ribuan, belasan ribu ya. Aduh, saya makin ngefans ini sama Bapak. Jadi nggak sabar saya dengar dari Bapak ya. Oke, silakan Pak Jarod. Terima kasih atas waktunya. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Engki. Udah lama nih nggak ketemu. Ya Pak. Ya, Rabunya yang tengah minggu presenternya ditiadakan, lama nih nggak ke Salatiga. Tapi karena Kamisnya tetap ke Semarang, jadinya akhirnya Jumatnya belok ke tetangga Bapak. Ya, selamat malam Pak Heri. Salam amigos. Oke. Ya, malam ini saya sudah cerita ke Pak Heri. Saya tidak ada presentasi ya, supaya kita lebih banyak di talk show. Jadi moderator silakan aja langsung dibuat sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Atau pertanyaan dari host sendiri juga boleh. Jadi saya akan langsung menjawab pertanyaan dan sebentar istri saya akan bergabung untuk menjawab pertanyaan bersama-sama. Jadi saya percaya kalau tema-tema seperti ini yang nanya banyak. Kalau saya ada presentasi, seminar-seminar yang lain itu sampai kadang-kadang sesi tanya jawabnya kemarin dengan anak-anak muda di Bandung itu 2 jam. Jadi jam 7 akhirnya baru selesai setengah 10 karena saya ada presentasi setengah jam. Jadi dari pengalaman dari itu, nggak usah pakai presentasi, langsung tanya saja, kita jawab semuanya. Oke, berarti juga, sekarang kita mau di talk show ini ya? Ya. Oke, untuk teman-teman semua, silahkan sekarang bertanya, apa yang mau ditanya silahkan langsung di grup, atau ada yang mau raise hand, langsung mau berbicara juga boleh. Nah, sambil menunggu saya nih yang mau bertanya, Pak. Ya. Nah, tadi kan sudah saya tanya, mumpung ibu sudah di sini, ternyata ibunya juga masih, ibu sama bapak awet muda. Aduh, kenapa orang-orang yang ahli dalam percintaan awet muda terus ya? Saya luar biasa sekali ini ya. Nah, sama ibu sekarang. Tadi ibu-ibu yang lain saya sudah sudah berikan pertanyaan mengejutkan katanya. Sekarang sama ibu. Ibu kenapa sih dulu mau menerima Bapak Jarod? Akhirnya memutuskan nih, ini cinta sejatiku begitu. Ayo Bu. Silakan saya ganteng. Oh, aduh ini harus ibu nih yang ngomong ini biar pas. Ayo silakan Bu, yang jujur ya Bu ya.
Ya, karena saya memang berdoa, minta yang pertama Jawa, yang kedua miskin. Dapatnya dia. Jadi sesuai kriteria nggak, Bu? Iya. Oke, makanya saya kasih tambah dulu ya. Kan banyak orang tanya, Pak Jarod kan Jawa, miskin lagi. Kalau Pak Hengki tahu tuh, ya dari Jawa Tengahnya itu pinggir gunung, jadi miskinnya minta ampun. Waktu kuliah pun saya tinggal di kos-kosan yang cuma harganya 1/5 dari orang-orang lain gitu. Jadi jutawan miskin. Lalu saya dapat istri Tionghoa, cantik, putih, imut-imut. Maka saya akan menjawab dengan kalimat, nanti istri saya yang menjelaskan. Jadi kalau saya ditanya tuh begini, kok Bapak bisa dapat ibu? Karena saya punya selera, tuh tinggi sekali. Nah, istri saya itu punya seleranya rendah sekali. Nah, sekarang biar dia jelasin tuh, lebih jelasin. Berarti saling melengkapi ya. Ya. Ya, jadi karena ada yang tinggi, ada yang rendah, akhirnya bertemu ya. Ya, biasa. Biar dia jelasin. Ini sudah ada yang bertanya ini, Pak. Dari tunggu sebentar. Dari siapa ini? Pertanyaannya. Ya. Masih mau dijelasin lagi. Silakan. Ini jawaban paling jujur ini. Silakan, Bu. Ya, kenapa saya cari yang Jawa? Karena papa saya dulu gembala sidang. Ada teman saya, orang jemaatnya kebanyakan Chinese. Ya, teman saya Chinese nih pacaran sama orang Jawa. Lalu orang tuanya nggak setuju, konseling sama papa saya. Dia bilang, Om, gimana nih anak saya pacaran sama orang Jawa? Papa saya bilang, ya nggak apa-apa. Yang penting kan sama-sama anak Tuhan. Nah, orang ini bilang, ya Om enak nasehatin, bukan anak Om yang nikah. Coba kalau anak Om dapet Jawa gimana? Gitu. Saya dengar kan, deh Tuhan, saya jadi alat peraganya Tuhan deh. Nanti kalau saya dapat suami, boleh kasih yang Jawa, gitu ya. Supaya yang penting anak Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh. Ya, lalu kebanyakan kan orang cari yang kaya gitu ya, supaya gampang lah hidupnya. Nggak ada deh orang tua yang pengen anaknya dapat menantu miskin menderita ya. Jadi pengennya yang kaya. Nah, saya pikir kasihan juga nih yang miskin. Udah deh Tuhan, gak apa-apa, saya dapat miskin. Yang penting saya minta rajin. Ya, kalau rajin itu pasti diberkati. Takut akan Tuhan pasti diberkati. Ya. Datanglah dia. Ya sudah. Ini jawaban doa saya. Langsung masuk kriteria semua ya, Bu ya. Jadi saya nggak presentasi, tapi dari cerita saya akan sampaikan esensi. Esensi cari jodoh itu yang penting seiman. Beda suku nggak apa-apa, tapi harus seiman ya. Supaya dengan demikian itu menjadi fondasi. Jangan belum udah rasis gitu ya. Wah, Jawa mana? Orang Indonesia sama Tionghoa gimana? Dalam Tuhan tidak ada rasis ya. Yang dalam Tuhan kita semuanya satu suku kerajaan sorga. Gitu. Jadi Pak Jarod. Ya. Jadi Pak Jarod itu tujuannya bukan untuk memperbaiki keturunan, toh? Itu kan Pak Heri. Cari yang putih. Mungkin bukan tujuan utama, Pak, tapi tujuan selipan mungkin. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Jarod dan Ibu. Kita ke penanya yang pertama kepada siapa tadi? Ini Natasha Welan. Silakan, ini Natasha Welan. Mau langsung silakan tampilkan wajahnya dan mic-nya dibuka. Kak, silakan. Persis tadi tebakan saya. Ini kakak yang sudah banyak sekali pengen bertanya, tapi akhirnya langsung menjadi orang pertama. Silakan, Kak Natasha. Halo, Kak Natasha. Ya. Biasa, Pak Jarod. Oke, jadi saya kira menarik sekali ya Pak Jarod tadi. Tidak boleh rasis ya. Dan kalau saya berdua ini beda karakter. Satu suku saya karakter. Iya, saya sangat beda sekali karakter. Kalau istri saya ini singa Yehuda. Jadi kalau ngomong ceplas-ceplos ya, dan apa ya, pokoknya ngomong dulu baru mikir, kira-kira gitu. Mungkin Heri pernah dapat karena beliau pernah ada di Salatiga dulu waktu kita perintisan awal Gereja Betani. Ya, saya dulu pengerja di Pak Bambang Hengki ya, sekian tahun. Kenal. Jadi baik. Full timer itu kalau dipanggil saya dengan Bu Riki itu cuma ada 2 pilihan. Kalau dipanggil saya itu berkat.
Tapi kalau dipanggil Bu Riki, itu kutuk. Jadi kami memang berdua ini punya karakter yang berbeda, Pak. Ya. Cuman dulu saya benar-benar tidak pernah berpikir untuk punya istri seperti dia. Pikiran saya, istri saya harus lembut, keibuan, rambutnya panjang, kira-kira kalau ngomong itu pelan gitu ya. Nah, ketemulah sama Singa Yehuda ini yang awalnya memang itu menjadi satu situasi yang sangat berat. Kami sama-sama menderita sebetulnya awal-awal pacaran. Ya, karena tidak cocok, memang tidak cocok. Ya. Tapi yang kami heran itu selama 9 tahun loh, bayangin itu waktu yang tidak pendek kita pacaran. Itu kami nggak pernah bilang putus ya, kita nggak cocok deh. Itu belum pernah. Jadi ya waktu demi waktu kita lewati aja dan ternyata lama-lama kok ya semakin bisa cocok gitu. Nah, jadi artinya saya juga berubah, dianya juga berubah. Jadi intinya setelah kami menikah justru kami ini jarang sekali bertengkar sebetulnya. Sepertinya sudah selesai waktu pacaran 9 tahun itu pertengkaran kami. Jadi ya sekarang tinggal kami menikmati menikmati indahnya pernikahan, keluarga. Bukan berarti nggak ada cekcok ya, tapi sudah sangat bisa kami atasi gitulah. Makanya saya selalu pesan sama teman-teman muda itu yang mau menikah, kamu jangan pernah berpikir rumah tangga nggak ada konflik. Itu dalam mimpi aja nggak ada. Realitanya kita akan selalu ada konflik, tapi bagaimana kita menjadi orang yang pandai menghadapi konflik, menyelesaikan konflik. Nah, itu yang paling penting itu tanya. Thank you. Betul. Oke, terima kasih Pak, luar biasa sekali ya. Ini berarti proses membuat hubungan kekeluargaan itu datang, tetapi semakin belajar bagaimana memanajemen konflik itu. Ini ada pertanyaan Pak, ini kayaknya dari pemuda deh. Bagaimana sih caranya kita tahu bahwa dia itu yakin adalah dari Tuhan begitu? Silakan Pak Jarod. Nanti boleh mungkin narasumber yang lain menanggapi juga. Silakan Pak Jarod. Bagaimana caranya kita tahu? Ya, jadi kalau saya mengajarkan begini, kalau saya mengajarkan sebenarnya jangan cari pacar ya, tapi cari suami atau cari istri. Nah, di Alkitab ada cerita bagaimana Eliezer itu hambanya Abraham, tangan kanan Abraham, mencarikan istri buat Ishak, anaknya Abraham. Jadi ini tangan kanan, pembantu gitu ya, pegawai suruh nyariin istri buat anak bosnya. Tentu itu karena faktor budaya ribuan tahun sebelum Masehi. Maka sekarang kita cari sendiri, jangan suruh nyariin anak buah ya. Yang kita ambil esensinya. Tentu kan Eliezer bergumul dong, jangan sampai dia salah pilih. Ini kalau nanti anak bosnya nggak mau gimana? Bukan jodohnya gimana? Maka gimana caranya cari jodoh yang tidak salah pilih? Ini esensi yang di pergumulan Eliezer kita bawa dalam pergumulan kita sendiri atau Anda sendiri. Maka Eliezer itu berdoa, Tuhan saya ada di pinggir sumur ini, di pinggir perigi. Saya bawa 10 ekor unta yang sudah berjalan jauh sekali, tentu pada haus. Eliezer berdoa, Tuhan saya akan minta minum untuk diri saya. Nanti kalau wanita ada yang menjawab, untamu juga aku kasih minum. Tapi saya tidak akan minta minum untuk unta saya. Saya hanya minta untuk minum untuk diri saya. Maka itu dia istri buat anak bos saya, kira-kira gitu dalam bahasa sehari-hari. Jadi intinya apa? Esensinya apa? Eliezer berdoa minta tanda. Dan tanda itu adalah tanda karakter. Karena kalau dimintain minum untuk diri sendiri, tapi ngasih minum ontanya juga, berarti itu karakter baik dan suka menolong. Kan yang dicari Eliezer ini istri untuk anak bosnya. Sedangkan istri itu adalah penolong. Kalau suami kan imam, ketua, pemimpin, maka tanda karakternya beda-beda. Nah, maka supaya kita tahu itu dari Tuhan, mintalah ciri-ciri atau tanda-tanda. Ya, misalnya saya minta yang leadership-nya kuat. Kalau istri saya tadi bilang, saya minta yang rajin. Begitu ketemu yang rajin, ini nih, gitu ya. Jadi minta tanda karakter. Tapi jangan semua karakter disebut. Misalnya, kalau gitu Pak Jarod, saya mau minta yang panjang sabar, murah hati, lemah lembut, tahan nafsu, tahan diri. Ini buah roh disebut lah. Itu
pasti ketemu, pasti ya, ketemunya di sorga ya. Setelah kita semuanya disempurnakan. yang buah rohnya lengkap ini di Manado belum ada stok, di Jakarta juga belum ada stok, kita juga belum ada. Jadi minta karakter itu gimana? Nah, kalau belum bisa minta tanda karakter yang mana, berarti Anda memang belum siap punya pacar. Jadi orang yang dewasa, yang memang akan menikah, bukan cari pacar, ya, itu mengenal diri sendiri. Oh, saya punya kekuatan ini, kelemahannya ini, berarti saya cari yang ini, gitu ya. Itu supaya nanti kalau tanda-tanda itu muncul, maka menjadi yakin ketika Eliezer itu bertanya kepada Ribkah, lalu dia dikatakan begini, lalu Eliezer mengamat-amati sambil berdiam diri. Apakah Tuhan membuat berhasil? Jadi kita boleh berdoa minta tanda. Bahkan lebih jauh sebenarnya boleh berdoa minta tanda yang spesifik. Misalnya yang tingginya beda 5-10 cm, nggak lebih itu. Saya mau yang pakai kacamata, misalnya gitu. Itu boleh, itu tanda-tanda tambahan. Nah, tanda-tanda ini akan mengarahkan pada personal. Nah, setelah tanda-tanda digenapi, bukan berarti dari Tuhan. Harus ada peneguhan. Kalau kisah Ribkah itu diteruskan, maka peneguhannya itu orang tua setuju. Begitu ngomong sama Laban, Labannya setuju. Ya, jadi persetujuan orang tua. Terus akhirnya Ribkah ketemu Iska. Nah, kalau zaman sekarang tentu ketemu dulu baru orang tua. Ya, kalau zaman dulu kan orang tua setuju dulu, baru Iska ketemu Ribkah. Dikatakan begini, ketika Iska melihat Ribkah, ia mencintainya. Nah, jadi kok tandanya digenapi, Anda cinta, kejar-kejar, tapi dia nggak cinta, ya jangan ya. Dikejar-kejar pakai nubuatan lagi. Demikian firman Tuhan, aku Tuhan berkata kepadamu, kamu jodohku, gitu ya. Jangan, ya itu nubuat, bukan, lu buat, ya jangan. Jadi ada ketertarikan juga, karena menikah itu hidup bersama jangka panjang. Kami udah 30 tahun, ya kalau Pak Hengki tadi 34 tahun. Nah kalau nggak ada ketertarikan fisik kan gimana coba? Lihat mukanya udah nek aja langsung darah tinggi naik gitu kan. Lihat istrinya stres, lihat suaminya mules perutnya. Ya kenapa? Nggak ada ketertarikan fisik. Ya nggak mungkin menikah juga, nggak mungkin pacaran. Jadi berdoa minta tanda digenapi harus ada peneguhan. Peneguhannya saling mencintai, orang tua setuju. Kalau orang tua nggak setuju atau orang tua rohani, saya ragu-ragu. Ya benernya dari Tuhan. Makanya ada tanda, ada peneguhan. Itu orang akan yakin. Ya, kalau soal masalah itu nggak masalah. Ya, berarti kami berpacaran tapi ada masalah. Ya mau pacaran dengan siapa aja ada masalah. Tapi kalau saling mencintai ada peneguhan, maka masalahnya diselesaikan. Ya, jangan nggak pakai tanda, nggak bergumul, nggak didoakan. Ada masalah bingung, putus. Ada masalah lagi bingung, putus. Ada masalah lagi bingung, putus. Anda mau pacaran sama siapa yang nggak punya masalah? Ketua sinode pacaran aja ada masalah. jadi maka kita perlu belajar berdoa. Ya, silakan. Kalau mau ditambahi atau pertanyaan berikutnya. Mungkin kita ke pertanyaan berikutnya aja, Pak. Nah, ini memang sangat sering ditanya ya. Apakah memang benar-benar, Pak, tidak ada ruang untuk cinta yang beda agama itu? Ini dari Kak Risma ya. Apakah memang betul-betul tidak ada ruang bagi cinta beda agama? Silakan, Pak. Kalau Alkitab, ya aturan Alkitab mengajarkan, misalnya dalam kitab Korintus, apakah persepadanannya antara orang percaya dengan tidak percaya? Itu sama dengan Kristus dan Bilial. Itu sama dengan Tuhan dan berhala. Ya, kalau misalnya dalam Korintus pasal 7, kenapa dikatakan kalau engkau punya pasangan yang tidak seiman? Karena tadinya dua-duanya Yahudi. Semua orang Yahudi, agama Yahudi. Lalu salah satu menjadi percaya Kristen. Nah, maka dalam hal ini jangan bercerai, menangkan pasanganmu. Itu untuk yang sudah menikah, di tengah jalan orang Yahudi ini menjadi percaya. Kan sebelumnya kan nggak ada Kristen, orang Yahudi semuanya. Itu konteks Korintus pasal 7. Tapi kalau konteksnya mencari jodoh atau menikah, Alkitab mengajarkan tidak boleh dengan yang tidak seiman. Jadi memang itu tidak ada ruang. Ya, kalau mau bersahabat dengan yang semua agama. Mau dagang, bersahabat, bermasyarakat, itu semua agama. Tapi begitu mencari jodoh, mencari suami, mencari istri, harus yang seiman. Nggak ada istilahnya begini, Pak, ini untuk menangin jiwa. Penginjilan, cari jodoh, jangan dibedakan. Ya jangan dicampur, gitu ya. Jadi kalau mau cari jiwa, ya cari jiwa. Nanti sudah menang, dimenangkan, sudah bersahabat, sudah kenal pribadinya, baru mau masuk dalam tahap berikutnya, silahkan. Tapi kalau dari awal, gitu ya,
Anda mencintai orang yang tidak seiman, maaf nih, bukan menghakimi, tapi betul-betul menghakimi. Jangan-jangan Anda belum lahir baru. Itu aja itu pertanyaan saya. Lahir baru belum? Ya, jadi kalau Anda lahir baru, roh yang dalam roh saudara pasti akan mengajarkan kepada Anda firman Tuhan. Ya, jadi kalau orang misalnya, Pak, tapi saya cinta dia gitu, maka saya bertanya yang lebih dalam lagi aja dah. Apakah Anda lahir baru dan apakah Anda punya kepastian keselamatan? Jadi ini yang perlu direnungkan dulu, karena kalau enggak nanti mau berdiskusi lebih lanjut pun pasti nggak paham. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin Bapak Bambang mau menambahkan, silakan Pak Bambang. Masih di mute? Masih di mute Pak. Oke, ya. Baik, sudah ya. Saya kira prinsipnya sama ya, seperti yang disampaikan Pak Jarod, bahwa untuk membangun keluarga tentu harus ada satu persepsi keyakinan yang sama. Karena kita nggak bisa pakai dua nahkoda dalam rumah tangga, artinya dengan keyakinan yang berbeda. Ya. Itu akan sangat mempersulit. Ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, waktu kami juga menjalani hubungan, kami banyak mengalami badai, persoalan, dan macam-macam lah sebagai pasangan muda waktu masih itu pacaran. Kalau dulu konsep kami masih pacaran, Pak. Memang ya kami memang mengakui bahwa kami ini belum lahir baru sebetulnya waktu mulai pacaran ya. Kami masih ya sebagai Kristen yang KTP aja lah kira-kira gitu ya. Tapi yang saya tahu bahwa untuk membangun sebetulnya begini. Dulu waktu saya sebelum berpacaran dengan Bu Riki, saya sudah pernah pacaran, putus karena dianya selingkuh. Dan saya sebetulnya sudah punya satu komitmen, aku enggak mau pacaran, ya. Wah, perempuan itu ternyata sama saja semua. Jadi sebetulnya saya sudah nggak berminat untuk berpacaran waktu itu. Waktu ketemu Bu Riki pun sebenarnya saya melihat sebagai teman biasa, tapi lama-lama kok ya menarik juga karena itu tadi galaknya dan semuanya. Jadi sebenarnya awalnya saya juga nggak terlalu suka dengan dia, tapi semakin nggak suka, saya semakin memperhatikan dia gitu loh. Nah, tapi itu jadi akhirnya kami jalan bersama. Adanya persoalan-persoalan itulah yang membuat kami akhirnya bisa mencari jalan keluar dalam keyakinan yang sama. Ya, itu yang menolong kami selama 9 tahun saya kira. Itu sangat menolong kami. Jadi kalau ada persoalan di antara kami ya tentu dengan nilai-nilai yang kami bisa pahami ya, Alkitab. Ya, sehingga akhirnya kami terus bisa bertahan sampai 9 tahun dan akhirnya kami menetapkan untuk menikah. Nah, kira-kira terima kasih Pak. Jadi sama. Prinsipnya sama bahwa kalau kita benar-benar sudah lahir baru, pasti Tuhan sendiri akan menuntun kita untuk mencari orang yang juga sudah lahir baru untuk kita. Begitu ya. Selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya. Saya mau bertanya Pak Pendeta, bagaimana caranya menentukan bahwa dia adalah pasangan yang dapat menopang saya dalam pelayanan begitu. Bagaimana caranya supaya saya dapat menentukan bahwa dia adalah dapat menopang saya dalam pelayanan? Silakan Pak. Saya? Iya Pak, silakan Pak Jarod. Mungkin ganti istri saya menjawab dah. Oh boleh. Tahunya kalau pacar itu bisa menopang pelayanan. Ya kalau misalnya kriterianya harus bisa menopang pelayanan dari awal aja. Iya, Pak. Sekarang ditanya ya, saya ini mau jadi hamba Tuhan, saya ini hamba Tuhan, ya kamu sanggup nggak untuk jadi seorang pasangan dari hamba Tuhan? Atau kalau enggak, paling enak cari yang pelayanannya sama-sama, udah langsung ketahuan ini punya hati ya melayani. Sama seperti kami juga sama-sama melayani anak, jadi udah langsung tahu deh, ini senang pelayanan anak, mana-mana oke. Iya, kayak tadi tuh Ibu Heri Christian tadi itu kan cerita
dapatnya kan memang pas pelayanan kan. Jadi kalau memang tahu menopang ya begitu. Saya dulu ketua di persekutuan di Bogor Presenter. Lalu saya memang carinya ya saya hanya mau kalau dia tim pelayanan. Jemaat pun saya nggak mau. Tuhan, saya mau kalau nggak ketua, sekretaris, bendahara. Bahkan saya tuh minta dia harus pengurus dari sebuah departemen. Gitu ya. Lalu begitu lihat pelayanan, kami melayani, waktu itu saya sebagai ketua Bogor Presenter, kami ada pos-pos PI yang di kampung-kampung gitu. Nah, dia mau melayani yang di kampung-kampung gitu, seperti tadi Ibu Heri Kristen juga bercerita ya, melayani yang di pelosok-pelosok gitu, masuk-masuk gang. Dari situ udah ketahuan ya. Tapi kalau Anda carinya bukan di makanya kalau carinya di komunitas yang lain gitu ya, entah kebanyakan dandan, alat make up-nya sebulan jutaan, Anda jut, stres, stroke, matilah gitu ya. Itu jadi paling gampang makanya seiman plus sepadan. Kalau memang Anda pelayan, carilah yang sama-sama melayani. Kecuali Anda bisa gini, saya mau jadi pengusaha, bahkan Anda anak pengusaha. Siapa ya jodoh yang bisa nanti menopang saya untuk menjalankan bisnis? Ya, kan Anda kalau pengusaha kuliahnya kuliah bisnis. Anda pandai marketing, Anda cari yang pandai accounting. Jadi sebenarnya makanya seiman sepadan. Nah, orang itu biasanya akan ketemu di komunitasnya kan? Maka carilah pada komunitas Anda. Anda mau jadi apa? Makanya sebenarnya cari istri, cari suami, bukan cari pacar. Mencari suami, mencari istri setelah punya tujuan hidup. Ya, makanya kalau SMA itu sih masih terlalu jauh. Nah, nanti jurusan apa belum tahu. Diterima apa tidak belum tahu. Mau jadi apa belum tahu. Kau udah jadi pacar dulu, tujuannya aja belum punya. Nah, makanya terbaik sudah kuliah. Aku mau jadi ini. Nah, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau jadi pengusaha, saya mau jadi pejabat gitu ya. Sehingga mencari teman hidupnya disesuaikan. Maka untuk bisa mencari yang bisa menopang hidupnya, entah pelayanan entah apapun, maka orang harus punya tujuan hidup dulu, baru cari teman hidup. Punya tujuan hidup, baru cari teman hidup. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak. Mungkin Ibu Meike mungkin bisa menambahkan dulu bagaimana bertemu dengan Bapak di pelayanan. Apa yang membuat sangat yakin bahwa Bapak Heri ini akan menolong Ibu dalam pelayanan. Silakan Ibu Meike. Ya, memang awal-awal saya sudah pengembalaan ya, waktu merintis lagi di desa yang terpencil. Nah, saya melihat bahwa Pak Heri itu, ya karena saya diajak-ajak pelayanan ya, terus saya diajak juga kalau dia seminar, wah dia orang di anak muda, wah dia juga di bidang anak, begitu. Terus saya memperhatikan, wah kayaknya ini kita bisa jadi satu tim yang baik. Dan saya memang sebagai seorang gembala sidang. Tapi pada akhirnya ketika kami sudah semakin serius, ya saya mengalah lah, ya saya harus ikut calon suami bahwa dia dia seorang dekan di sekolah STT, tapi pelayanan juga begitu. Tapi pada akhirnya lama-lama kerinduan hati saya tidak memaksa. Akhirnya dia terpanggil juga untuk di pengembalaan. Ya akhirnya sekarang saya merasa bahwa Tuhan memanggil kami untuk lebih lagi di pengembalaan dan kita lebih banyak lagi di anak muda dan keluarga. Dan itu kami banyak dapat bimbingan, terus terang juga dengan Pak Jarod, juga ada dari keluarga-keluarga yang lain yang lebih senior dari kami. Kami mengikuti caranya mereka begitu. Nah, dan ini sangat efektif sekali di dalam pelayanan. Jadi kebahagiaan saya, bahkan kebahagiaan kami berdua, bahkan keluarga, oleh karena kami sama-sama satu tim dalam pelayanan dan kami juga mempunyai satu tujuan yang sama seperti penjelasan Pak Jarod tadi. Jadi itu yang membuat kami bahagia, ya, itu yang menjadi bahagia. Jadi kalau bagi adik-adik yang sedang pacaran, benar bahwa ambil yang betul-betul mempunyai satu visi bersama. Begitu. Harus punya visi, kalau tidak ya seperti Pak Heri banyak kali mengatakan, kalau kami juga mengatakan kepada anak-anak kami ya, satu sudah kuliah, yang satu SMU. Kalau cari pasangan itu mesti tanya dulu, kamu tujuannya apa? Kalau dia bilang mengalir saja, ya kami bergurau mengatakan
angkat, nyala dari hadapanku. Karena kalau tidak ada tujuan, waduh itu memang membawa hal yang tidak baik. Jadi bagi anak-anak muda, pesan saya, jadi ya ikutilah teladan kami. Saya berani mengatakan seperti itu. Karena zaman sekarang orang hanya melihat tampangnya, kekayaannya, terus dia punya apa, ya. Wah, itu sesuatu hal yang akan menipu. Tapi lihatlah ya, seperti Ibu Jarot ya, Ibu Esther, yang rajin. Wah, saya juga yang begitu, yang rajin. Iya dong, saya rajin, masa pasangan saya tidak rajin? Iya, toh itu bisa bentrok. Jadi Pak Eri begitu aktif, saya agak pemalu. Akhirnya saya jadi aktif juga, maksudnya jadi satu tim begitu. Jadi, ya malu, saya malu-maluin. Jadi kita bisa saling melengkapi lah, saling melengkapi, saling membangun. Dan ini sangat penting, seperti pengalaman kami, sampai siapa yang mau pegang uang di waktu masih pacaran, iya toh, sampai sampai hal-hal begitu. Seperti Pak Dedi ya, kalau pacaran harus dibicarakan hal-hal yang seperti itu. Nanti kalau kita punya anak, nanti ini makanan kesukaannya, itu juga harus dibicarakan. Kalau tidak dibicarakan, wah itu bisa rame deh masalah di keluarga. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya tambahkan luar sedikit biasa boleh? Oh ya boleh Pak, boleh. Iya, kayaknya enak ya. Wah Pak Eri kok dapat istri cantik. Bahkan ketika saya bawa ke daerah, saya kan dari daerah Denmark ya. Denmark itu sampingnya Semarang, panas gitu. Pak Bambang Hengki tahu. Orang hitam-hitam kayak saya ini. Nah, satu hal, Pak Jarot tadi luar biasa sama Pak Hengki tadi ya. Temukan tujuan dulu, baru cari pasangan gitu. Ya. Nah, saya ini dulunya karena faktor keluarga, saya sering tertolak, bahkan saya itu 12 kali atau 17 kali ditolak cewek loh. Tapi nggak kapok-kapok, lah itu hebatnya saya gitu loh. Itu contohlah saya gitu ya. Pokoknya nggak mau satu ya sudah cari yang lain, move on gitu loh. Dari SMP sampai sekolah Alkitab itu saya juga tertolak-tolak terus gitu. Saya sampai nggak ngerti apa aku ini nggak laku gitu. Nah tapi pada suatu hari saya dipesat dari Salatiga, Kalimantan dan seterusnya sampai akhirnya Tomohon. Disitulah saya aktif pelayanan. Wah luar biasa. Sampai saya tuh lebih tahu jalan-jalan tikus daripada orang aslinya gitu ya. Sampai tikus pun saya makan di sini. Nah, Pak Jarot pernah saya bohongin tuh ini tupai Pak, padahal ikan tikus. Nah, sampai pada satu titik saya berkata, karena saya udah sibuk sekali sampai nyuci baju itu sampai nggak sempat, padahal masih muda loh, belum ya masih muda lah gitu. Bukan saya menikah mau cari tukang cuci baju, bukan gitu. Cari istri ya. Untuk saya sudah butuh penolong, pendamping. Nah dari situlah mulai. Nah ketika di daerah pelayanan waktu itu Valentine Februari. Jadi tidak ada yang salah dengan Valentine. Saya dapat jodoh di jari Valentine. Ya. Nah, saya diundang sama mahasiswa, yuk ke daerah Kayuwatu. Ini tidak ada di peta di daerah Sulawesi Utara ini. Jalan jauh dari pokoknya 10 jam baru sampai jalan kakinya gitu. Begitu sampai malam nggak ada listrik muncul. Wih, saya kira kuntilanak gitu loh. Cantik sekali siapa ini gitu. Disitulah jatuh cinta pertama sama beliau. Nah, tapi tidak semudah itu. Dalam waktu singkat saya udah ngomong, tertarik dan seterusnya. Saudara singkat cerita, saya ditolak itu 6 kali loh. Sampai, waduh. Tapi pada akhirnya, dan saya kejar-kejar sampai dia marah, pokoknya sampai ngancem-ngancem segala macam. Kalem-kalem tapi, waduh, keras. Ya, akhirnya tegas gitu ya. Tapi, bayangkan saudara, 12 kali tertolak cewek, saya sampai ngomong pada akhirnya, saya ketika menemukan prinsip firman baru Tuhan kasih. Pertama, saya mencari pendamping untuk pelayanan dan saya merasa dapatkan. Ketika merasa dapat, saya tertolak sampai 6 kali ditolak. Sampai pada akhirnya saya berkata begini, Tuhan saya udah lelah. Saya minta tanda dari Tuhan. Dalam waktu 2 minggu, saya akan deketin lagi. Kalau dia berubah, maka dia jodoh saya. Wah, luar biasa. Padahal posisi ditolak. Saudara tahu nggak? Saya doa puasa 2 minggu itu.
Kenapa saya doa puasa? Karena yang jenis ini hanya bisa dikalahkan dengan doa dan puasa. Gitu. Dan benar terjadi. Terus langsung saya bilang, oke, kita tentukan kapan menikah. Lo bayangkan ini nafsu banget kan. Terus padahal waktu itu kami udah 28 tahun. Dia bilang, tunggu 2 tahun lagi. Saya bilang, kelamaan. Bukan karena saya udah nggak tahan. Tetapi saya langsung, waktu itu masih surat-suratan, kasihan 2 bulan sampai 2 bulan dapat balasan 4 bulan. Jadi saya ngajak ngomong, kita umurnya sekian. Begitu menikah, 1 tahun kemudian kamu beranak. Melahirkan anak, ya. Kemudian, ya kalau jadi, kalau enggak mundur, nanti umur 30 sekian, anak kita umur sekian. Umur 50 tahun, anak kita sekian. Umur sekian masih membutuhkan biaya dari orang. Sampai pada gitu. Baru bisa ngerti. Jadi, jodoh itu harus dipertimbangkan dan harus dihitung-hitung dengan baik. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Heri, luar biasa sekali, sangat lengkap sekali. Pertanyaan selanjutnya saya mau tujukan kepada keluarga dari Bapak Bambang Hengki ya. Ini sebenarnya bagaimana sih caranya kita melihat orang itu serius atau tidak sama kita begitu. Ya, itu yang pertama. Sekaligus mungkin yang kedua nanti untuk Pak Bambang dan Ibu, relasi yang sudah tidak baik itu seperti apa sih? Memang saling mencintai begitu, tapi ada yang berlebihan atau lebay begitu orang bilangnya, toxic relationship katanya. Ya, jadi itu bagaimana Bapak Ibu? Jadi tadi pertanyaan pertama, bagaimana sih cara melihat seorang itu serius atau tidak? Yang kedua, toxic relationship itu yang seperti apa sih? Hubungan yang lebay itu bagaimana sih sebenarnya? Silahkan Bapak Ibu. Ya, kamu jawab Bapak. Baik, jadi saya kira bagaimana melihat serius atau enggak? Kalau dari pengalaman kami sih, ya melewati konflik tadi, karena memang sudah dari awal kami ini sebenarnya tidak, ya perkenalan kami itu melalui karena sekolah ya, di sekolah, dan kami sering ketemu, sempat ikut beberapa kegiatan-kegiatan gereja, tapi memang secara pribadi ini kami sebenarnya beda. Nah, sehingga pada saat kami memulai hubungan pun sebetulnya ya masih coba-coba istilahnya gitu ya. Dan banyak masalah, persoalan. Tapi setiap ada persoalan, ya kami akhirnya cuma belajar untuk bisa saling menerima dulu waktu itu. Nah, disitulah kami sebetulnya malah merasa bahwa melalui persoalan, konflik, kami tetap bisa bertahan, tidak ada istilahnya waktu itu kami juga tidak menyerang pribadinya langsung ya. Ya, di situ kami belajar sebagai persoalan, bagaimana mengatasi persoalan. Jangan menyerang pribadinya. Ya, jadi dia nggak pernah ngolok-ngolok saya, menghina saya, merendahkan saya, enggak. Ya, walaupun sebenarnya dia kan sebenarnya kalau dilihat dari sisi religiusnya, dia lebih religius dari saya sebenarnya. Dia lebih rohani, karena dia sebetulnya mau jadi pendeta, dia sebetulnya pernah punya keinginan seperti itu. Ya, tapi setelah ketemu saya, malah hilang semua itu keinginan untuk jadi pendetanya. Jadi saya mungkin pengaruh yang kurang baik saya. Buat dia. Ya, tapi ya tadi menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam artinya berpacaran itu ya jangan gini loh, tampil beda ya apa adanya. Kalau nggak seneng ya ngomong aja nggak seneng, ya kan gitu. Sehingga kami akhirnya bisa jadi semakin paham. Oh, kamu nggak suka ini, saya nggak suka, saya suka seperti ini. Jadi ini saling. Ya, kalau firman Tuhan bilang sekarang setelah kami jadi hamba Tuhan, tahu air baru, kan besi menajamkan besi. Ya, saya rasa itu sih. Jadi akhirnya justru saya merasa, kok saya sekarang bisa menjadi makhluk yang lebih baik rasanya. Dulu saya mungkin gampang cemburuan, ya, saya gampang menilai sesuatu yang negatif. Tapi setelah bertemu dengan dia, bangun relasi dengan dia, kok sekarang saya bisa lebih tenang menghadapi situasi-situasi yang saya kurang suka dan segala macam. Barangkali dia juga begitu ya. Ya. Dia dulu sangat tomboy sekali, atau dia cerita sendiri. Ya. Saya percaya bahwa
kami ada sampai saat ini semuanya, mulai dari proses perkenalan sampai saat ini semuanya anugerah Tuhan. Karena kalau seperti yang tadi kriteria bagaimana memilih pasangan hidup tidak ada sama sekali waktu kami memulai. Karena kami hanya Kristen KTP, ya mungkin aktif di gereja sana sini, tapi hanya sekedar hura-hura dan kesenangan anak muda. Nggak tahu artinya berdoa minta jodoh dari Tuhan, tahunya ya apa? Jadi ya, jadi saya sampai saat ini bahwa itu benar-benar anugerah Tuhan yang benar-benar kami terima gitu. Karena kalau sesuai dengan kriteria bagaimana cara memilih jodoh yang dari Tuhan, itu ya pengalaman ini jangan ditiru karena kami tahu saat ini mungkin para pendengar sudah mengenal, sudah lahir baru ya. Kalau saat itu kami hanya Kristen, bukan lahir baru ya. Istilahnya itu ya pacaran yang ya mengenal, oh kok lumayan ganteng dan lain sebagainya. Dan waktu itu saya tuh sebetulnya seorang olahragawati itu ya, istilahnya senang olahraga. Jadi tidak suka yang saya tahu saya pacaran itu memang apa adanya. Jadi dan saya juga menghimbau kepada anak-anak muda, selagi pacaran itu jangan menutupi kekuranganmu dengan pacarmu. Jadi kamu punya kekurangan, kenali diri seperti tadi Pak Jarod bicara, kenali diri dan kenali kekurangan dan kelebihanmu. Itu lebih terbuka sekarang daripada nanti kita menikah baru kaget-kaget ya. Makanya harus lebih terbuka gitu, lebih terbuka. Bukan buka-bukaan ya. Maksudnya terbuka karakternya. Kita semua memang tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Setiap orang pasti punya seperti itu. Dan justru itulah laki dan perempuan kan sangat berbeda sama sekali dari segi itu ya, secara beda. Tapi justru seperti kalau orang Jawa, tumbuh oleh tutup. Kalau tumbuh sendiri dan tutup sendiri, itu kan sendiri-sendiri tidak maksimal. Tapi kalau disatukan, tumbuh oleh tutup itu menjadi satu bagian yang sangat maksimal fungsinya. Demikian juga untuk menjadi pasangan. Jadi mungkin kekurangannya dia ditutup dengan kelebihan saya, kekurangan saya ditutup dengan kelebihan dia. Itu kalau untuk yang sama itu malah repot ya kadang-kadang. Ya, ini saya nambahin sedikit. Jadi pengalaman kami, dan ini saya kira penting juga buat teman-teman muda yang lain, bahwa tadi keterbukaan ya. Jangan takut. Kalau udah cinta itu jangan terus menampilkan yang baik-baik saja. Kami itu ya tadi, istri saya itu kalau ngomong nggak suka, ya nggak suka aja ngomong. Nah itu kejadiannya saya tahu. Walaupun mungkin awalnya pertama saya juga nggak nyaman dengan keterus-terusannya dia. Karena saya orang yang lebih tertutup sebetulnya. Tapi dengan keterbukanya dia, saya jadi mulai berani terbuka juga. Kalau ada apa-apa saya boleh ngomong apa adanya. Lalu gini, pelajaran yang saya juga dapat dari seringnya konflik kami itu ya, saya tadi tahu kekurangannya dia dari sisi saya apa, kelebihannya dia apa. Nah saya lebih lihat kekurangannya dia. Kekurangannya dia, selama saya bisa memahami, saya bisa menerima, it's fine. Itu yang membuat akhirnya kami tetap membangun hubungan dengan baik. Jadi ini yang penting. Jadi kekurangannya dia saya tahu. Dan saya bisa menerima, saya bisa oke. Dan lama-lama akhirnya juga jadi nyaman juga. Jadi akhirnya saya terima dia apa adanya. Lebih kurangnya ya inilah calon istri saya atau sekarang istri saya gitu. Nah kira-kira itu pelajaran yang kami sangat buat saya secara pribadi sangat penting banget. Ya waktu pacaran kita memang lebih bagaimana, apakah kita bisa menerima kekurangan. Mungkin kekurangan kita tahu kekurangan dan kita berusaha memperbaiki. Itu kan proses, tidak bisa langsung membalik kekurangan itu. Itu adalah satu proses. Tetapi untuk masuk dalam suatu rumah tangga, kalau kita tahu kekurangannya, bisakah kita menerima? Kalau misalnya, saya beberapa kali melihat bahwa pernikahan itu kan suatu pengorbanan juga ya. Ada pernikahan yang pada saat menikah kan sudah tidak bisa seperti waktu single, mau kemana-mana semaunya sendiri. Dan ternyata setelah menikah, dia masih seperti dulu, masih mau kemana-kemana. Sedangkan dia sudah berumah tangga, kemana-mana harus bicara dengan istrinya. Jadi misalnya itu kita harus sadar bahwa bisa enggak kita menerima kekurangannya dia sampai pada waktu itu belum berubah gitu loh. Kan mungkin dalam proses pernikahan nanti kekurangan itu juga bisa berubah.
tetapi setidaknya kita sudah tahu kekurangannya dan kita bisa menerima. Gitu. Oke, terima kasih Bu, luar biasa sekali jawabannya. Intinya itu saling terbuka, tidak menutup-nutupi, tidak jaim-jaim, apa adanya saja. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ini kembali ke Bapak Jarod, ini ada pertanyaan Pak. Menurut Bapak Jarod, apa sih antara bedanya, bagaimana cara membedakan yang paling gampang itu antara cinta dan hubungan seksual? Nah, ini sudah masuk ini dalam hal yang begini ya. Seseorang yang mencintai itu... Saya cukup jelas pertanyaannya, saya jawab aja langsung ya, biar waktunya cepat. Iya, Pak. Ya, jadi pertanyaannya nggak perlu dibaca 2 kali. Saya jawab yang pertama tadi dulu ya, gimana taunya kalau orang itu serius? Yang pertama, kalau dia berani mengenalkan kepada orang tuanya. Jadi bukan cuma asik kemana gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya yang ragu-ragu sih wanita nih, cowok saya itu serius apa enggak gitu ya, Anda minta aja, kenalkan saya ke orang tuamu. Gitu ya. Kalau dia berani mengenalkan ke orang tuanya, itu udah serius. Kedua, gitu ya, seperti ceritanya Pak Heri tadi, ditolak masih datang, berarti dia serius ya. Ditolak sekali itu udah nggak mau gitu ya. Tapi kalau memang Anda memang udah berdoa dan merasa yakin, sebenarnya nggak perlu jangan ditolak itu untuk uji coba gitu ya. Anda cinta tapi ditolak, atau pergi beneran, nah nangis loh gitu ya. Jadi minta keseriusan dengan cara yang lain, seperti tadi misalnya mengenalkan ke orang tuanya. Lalu diajak bicara rencana ke depan. Kapan mau tunangan, kapan mau menikah gitu. Dia nggak pernah mau bicara serius, berarti dia tidak serius. Ya, oke. Nah sekarang saya mau jawab pertanyaan yang ini. Tadi bedanya cinta sama seks, atau cinta yang murni sama yang ke arah seks. Jadi gini, kalau di Alkitab itu ada cinta kan ada agape, ada filia, ada storge. Ya, jadi kalau menikah itu mestinya semuanya ada. Makanya dalam pacaran pun juga harusnya semuanya juga sudah ada. Cuma levelnya masing-masing. Jadi misalnya eros, ya cinta yang berhubungan ke arah seksual. Dalam pacaran ada, menikah juga harus ada. Nggak mungkin menikah itu nggak ada erosnya ya. Pak Jarod, saya pacaran 3 tahun Pak, kami hanya agape Pak. Tapi sungguh-sungguh murni, tulus kami kudus. Saya nggak mau nikahin, saya nggak mau berkatin. Ya. Nah kalau menikah nggak ada agape gimana coba? Begitu nggak ada eros. Begitu menikah, malam pertama, kita ngapain sayang? Mari kita pujian dan penyembahan. Wah, pendalaman Alkitab. Ya, jadi harus ada eros. Ya. Dan erosnya begitu malam pertama boleh teng gitu ya. Tapi waktu pacaran, nah erosnya ditahan. Ya, perbanyak agape, pelayanan bareng-bareng, berkorban, walaupun miskin, nabung, ngajak makan, mau belajar murah hati, ya baik, berbuat baik, itu berarti agape. Filia, persahabatan, makanya pelayanan bareng, itu berarti namanya kasih persahabatan, sampai kayak kakak adik, kayak tim pelayanan, pergi bersama-sama, ada dibangun persahabatan, berarti itu cinta persahabatan atau filia. Cinta seperti saudara kandung, ya, hubungan darah, storge, atau yang dibangun lagi adalah agape, tapi erosnya juga harus ada, ya. Menikah nggak ada eros gimana? Ya nanti nggak punya anak ya, tiap malam pujian penyembahan terus. Cuma porsinya selama pacaran itu yang dikendalikan erosnya. Nah, kalau pacaran yang diumbar itu dikobarkan, dipanas-panasi. Maka baca kitab Kidung Agung, itu ada ayat begini. Cinta itu kuat seperti maut, maka jangan mengobarkan cinta sebelum waktunya. Nah, cinta di kitab Kidung Agung itu adalah cinta eros yang tidak boleh dikobarkan sebelum waktunya. Nah, kalau sudah menikah, malah harus dikobarkan sepanjang masa. Ya, nggak boleh menikah itu terus bosen gitu ya. Wah, aku bosen pegang-pegang tangan istri. Coba kalau pegang janda sebelah rasanya gimana ya? Wih, lebih hangat kan? Itu bahaya ya. Nggak boleh bosen sama istri. Jadi sama suami, erosnya dikobarkan terus sepanjang masa. Ya, oke, terima kasih. Oke Pak, ini lanjut aja langsung ada pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah Bapak dan Ibu meyakini bahwa sebenarnya jodoh itu sudah ada di tangan Tuhan atau tidak? Oke, istri saya jawab dah. Oke, silakan Bu. Ya, Tuhan tidak menentukan A kawin sama si B ya, C kawin sama si D. Tapi Tuhan hanya kasih syarat yang sepadan, ya, seiman. Nah, nanti tinggal cintanya itu akan tumbuh
minta tanda dari Tuhan. Kalau dua-dua syarat itu sudah dipenuhi, ya nanti Tuhan merestui. Jadi bukan robot, kita bukan robot ya. Kita nggak main drama dalam hidup ini. Saya tidak percaya predestinasi, ya. Teologi predestinasi bahwa hidup ini kita kayak tinggal menjalankan, si A masuk surga, si B masuk neraka, udah ditentukan sebelumnya. Kalau toh ada ayat yang mengatakan bahwa kita dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan, maka pilihan itu adalah berhubungan dengan ayat. Barang siapa percaya akan selamat, tidak percaya tidak selamat. Jadi pilihannya itu tetap connect ke ayat yang lain, nggak bisa diambil sepotong. Demikian juga Tuhan tidak menentukan A bakal menikah sama B. Nah, kalau si A mati di tengah jalan ditabrak, berarti si B nggak akan menikah seumur hidup. Bukan seperti itu, ya. Atau misalnya kitab Roma berkata bahwa suami terikat hukum dengan istri selama pasangannya hidup. Kalau pasangannya meninggal, ia bebas untuk menikah kembali. Nah, lalu kalau sistemnya adalah jodoh ditentukan dari Tuhan, lalu suaminya mati, dia menikah lagi, itu yang suami kedua, suami dari mana tuh? Dari setan atau Tuhan memang dirancang dua. Tidak seperti itu. Kita tidak main drama di muka bumi ini, ya. Tuhan menentukan adalah prinsipnya, seiman, sepadan. Bukan si A sama si B akan menikah, C sama D akan bercerai. Bukan. Manusia punya kehendak bebas, manusia punya pilihan, dan pilihannya juga akan dihakimi. Kalau tinggal main drama, untuk apa dihakimi? Ada ayat mengatakan kita akan dihakimi. Dihakimi termasuk atas pilihan kita, respon kita, sikap kita. Ya, jadi itu adalah pemahaman saya. Saya tidak percaya atau tidak setuju dengan konsep bahwa Tuhan itu sudah atur si A bakal sama si B. Enggak, Anda harus bergaul, Anda harus mencari, Anda harus berkomunitas, gitu ya. Tidak misalnya, pokoknya di kamar aja berdoa, nanti kan datang sendiri, dong, di depan pintu ada, gitu. Enggak, itu mungkin satu dari 10 juta kasus, gitu. Mungkin ada, tapi itu bukan sebuah yang bisa diterapkan secara umum. Kalau ada mungkin yang kesaksian, dia berdoa, lalu tiba-tiba ada orang nyasar jadi suaminya, gitu. Aku pun belum pernah ketemu cerita seperti itu. Mungkin aja ada di muka bumi cerita seperti itu, tapi jangan dijadikan hukum. Oke, terima kasih Pak. Ini kita lanjutkan lagi. Bapak tadi mengatakan kalau serius berarti diperkenalkan ke keluarga. Ini yang menjadi masalah ialah sudah diperkenalkan kepada keluarga, tapi ternyata satu itu Katolik, satu lagi yang Protestan, begitu ya. Lalu bagaimana? Dan keduanya saling mencintai, tetapi tetap masih mau memegang Katolik dan Protestannya, tidak mau menjadi satu. Begitu. Bagaimana Pak menurut Bapak? Siapa? Saya? Iya Pak. Istri. Ya, gini. Makanya tadi saya bilang, kalau dari Tuhan, saling tertarik, tanda-tanda digenapi, lalu persetujuan orang tua. Nah, seiman, sama-sama percaya Tuhan Yesus. Katolik percaya Tuhan Yesus, Protestan percaya Tuhan Yesus, karismatik percaya Tuhan Yesus. Dari seimannya cocok, ketemu. Seiman. Sepadannya abu-abu. Ya, sepadan itu sebanyak mungkin persamaannya. Nah, tapi masih seiman, berarti masih boleh. Nah, maka harus disiasati. Kalau Anda punya pacar beda sinode, misalnya Katolik dengan Protestan, atau Protestan dengan karismatik, maka selama berpacaran harus terbuka dengan orang tua. Bahkan kalau saya mengajarkan kepada anak-anak, sebenarnya bukan pacaran. Jangan bilang I love you sebelum tanya orang tua, jangan bilang yes I love you sebelum tanya orang tua. Jadi anak saya sendiri waktu dideketi, baru dideketi aja dia udah cerita, ada cowok deketi aku kayak begini, gitu. Saya bilang oke, fotonya mana, tanda tangannya mana, biar saya analisa, kan dari tanda tangan saya bisa analisa kepribadian, gitu ya. Ya oke lah, gitu. Jadi sebelum memutuskan untuk mencintai seseorang, pokoknya seorang anak itu di bawah otoritas orang tua. Ini kalau kita bicara teori yang benernya, gitu ya. Kalau kita dulu belum bertobat, ya memang gedebuk, gitu. Karena ini kan Anda pada belum punya pacar nih, bahkan sebelum bilang I love, udah cerita. Jadi nanti orang tua jangan sudah putus, sudah cinta, ya udah terlibat terlalu dalam hatinya, orang tua nggak setuju, wah suruh putus, ya nangis deh, luka hatinya. Kalau toh orang tua nggak setuju kan kita baru akan PDKT, makanya harus punya hubungan baik dengan orang tua. Nah, udah terlanjur Kak, saya Katolik sama Protestan. Oke, kalau udah terlanjur sekarang mulai cerita sama orang tua. Sebelum kalau mau kayak Pak Heri itu berpuasa seminggu 7 atau 2 minggu gitu ya. Tapi kalau Pak Heri puasa sebelum nembak, ada puasa sebelum cerita sama orang tua ya. Nanti biar Tuhan buka jalan. Atau sebelumnya udah mempersiapkan jawaban. Jadi kalau sekarang Protestan sama karismatik pacaran, sekarang dari sekarang ini mulai saling mengunjungi gerejanya.
Pagi ibadah di Protestan, sorenya karismatik. Pagi di Katolik, sore di Protestan, untuk memahami. Nah, supaya kita nggak radikal. Karena kalau nanti bakal menikah, nah kalau dari pacaran sudah dimulai seperti itu, nanti sebelum menikah harus sudah sepakat. Gereja mana yang berkati? Jangan begitu mau menikah ribut nih, orang tua calon besan ribut gereja mana yang berkati. Akhirnya gara-gara ribut, udah putusin aja tuh pacar kamu. Berantem. Ini saya pernah mencoba kasus seperti ini, begitu mau menikah ribut, ya. Atau akhirnya setuju siapa yang berkati, begitu malah selesai menikah ribut mau gereja mana. Akhirnya sendiri-sendiri. Suaminya gereja A, istrinya gereja B. Suaminya pelayanan A, istrinya pelayanan B. Suaminya punya tim di tempat A, istri punya tim di tempat B. Suaminya selingkuh di A, istrinya selingkuh di B. Udah panjang ceritanya. Jadi suami istri harus satu gereja. Jadi waktu pacaran, kalau beda gereja, dari pacaran udah mulai dibahas, ya. Dan untuk membahasnya supaya fair, moderat, saling mengunjungi, ya. Jangan dari pacaran udah berantem, sesat lu gerejamu, punyamu yang sesat, putus lagi, ya kan? Putus lagi. Jadi saling mengunjungi, nanti akhirnya bisa sepakat, dan orang tua dan calon mertua juga bisa sepakat gereja mana yang berkati. Ya, terima kasih. Ya, terima saya kasih, setuju Pak. sekali. Banyak kasus itu di Sulawesi Utara, Pak Jarod. Nasihat saya persis, saya tadi hampir, ternyata Pak Jarod juga sama pikiran dengan saya. Jadi gitu, ngunjungi, bukan untuk melihat mana yang paling hebat, setelah itu diskusi. Kemudian diputuskan nanti ketika mau menikah, di mana kita tempat yang paling tepat untuk bertumbuh, begitu. Dan itu solusi yang sangat baik. Lanjutkan, silakan. Kita dipercepat ya untuk menyikat waktu. Oke, terima kasih Pak. Untuk mungkin ini untuk Pak Bambang mungkin ya Pak. Oke. Pak Bambang, kira-kira hal-hal apa saja sih yang sangat urgent, yang sangat penting, yang terutama kita persiapkan sebelum kita menikah? Silakan Pak. Iya, jadi saya kira tadi ya sudah cukup panjang saya kira Pak Jarod menjelaskan. Saya cuma menambahi gini. Jadi mungkin kalau kita sudah sampai ke tahap serius, orang tua lah sebetulnya yang harus tetap menjadi Pak Tudung rohani yang paling baik ya. Cuman memang kadang-kadang ada beberapa orang tua yang mungkin belum bisa membimbing. Nah, untuk itu tentu ada mentor atau mungkin dari pelayan rohani dari gereja yang bisa menjadi mentor. Karena saya banyak melihat bahwa pasangan-pasangan muda ini kurang dipersiapkan secara maksimal dalam hal pernikahan. Jadi kalau saya boleh gambarkan, mereka itu seperti dilepas di satu tempat yang sama sekali asing buat mereka. Nah, kemudian kita ya kurang menurut saya pendidikan atau apa konseling mengenai pernikahan. Bahkan setelah sebelum menikah ada konseling loh biasanya, tapi setelah menikah kadang-kadang ini juga diabaikan. Jadi untuk pasangan-pasangan muda yang sedang membangun hubungan, kalau memang sudah serius ke sana, saya kira harus memiliki yang namanya mentor rohani. Baik sebelum menikah maupun setelah menikah. Yang penting malah setelah menikah itu, karena di situ dunia nyata, konflik begitu banyak, persoalan begitu banyak yang membutuhkan solusi dengan baik, dengan dewasa dan matang. Ya, jadi saya kira itu yang mungkin perlu harus menjadi suatu sesuatu yang. Tapi tadi kalau saya usul sebaiknya orang tua lah, ya, karena orang tua lah yang paling memahami. Cuman kadang-kadang ada orang-orang yang orang tuanya mungkin tidak terlalu memahami, ya, sehingga secara rohani agak sulit untuk bisa membimbing anak-anak. Saya kira itu. Ya mungkin ada mentor ya, yang penting ada mentor karena biasanya kalau ada konflik itu orang tua sebagai mentor itu ada bahayanya juga. Nanti kalau jadi musuh dengan menantunya, kalau ada konflik belani anaknya itu kadang-kadang bisa jadi konflik juga. Jadi memang yang penting adalah ada istilahnya itu setelah menikah ini memang perlu, apalagi setelah punya anak. Setelah punya anak biasanya istri-istri terutama dalam hubungan seksual, Pak. Kalau sudah punya anak kecil, mungkin istri itu sibuk dengan anaknya,
sehingga lupa melayani suami. Itu yang sering kita konseling untuk pasangan-pasangan muda. Ya, sudah capek tante, gimana bisa melayani suami? Lah kamu waktu pacaran aja kepengin melakukan hubungan seks, sekarang sudah artinya kamu sudah diberkati di gereja, dan itu adalah satu anugerah dari Tuhan. Malah malas melayani karena sibuk, capek dengan anaknya yang masih kecil, yang tentunya rewel dan lain sebagainya, sehingga pembagian waktu untuk kerjasama itu perlu. Justru setelah menikah ini banyak masalah sebetulnya, karena dari dua keluarga yang berbeda, mungkin dua karakter yang berbeda dipersatukan itu sangat tidak mudah. Kalau pacaran kan kelihatannya baik-baik semua, tapi justru ujian cinta ini setelah menikah, itu yang saya tahu. Iya. Jadi menurut Bapak dan Ibu yang paling utama dipersiapkan sebelum pernikahan itu apa sih sebenarnya, Bu, Pak? Ya, sebetulnya sex education itu menjadi sesuatu yang sangat penting dibicarakan di rumah sejak masa dini, supaya mereka tahu bahwa memang kita ini kan sebenarnya makhluk seksual, ya. Betul. Manusia ini diciptakan dengan kemampuan seksualitas yang luar biasa lengkap menurut saya. Panca indera kita juga adalah bagian daripada sexuality organ, ya. Sehingga itu perlu dijelaskan secara lebih rinci bagaimana anugerah Tuhan yang sudah diberikan ini bisa dipakai, kapan memakainya, dan seterusnya. Ini saya kira harus menjadi sesuatu yang diajarkan. Karena tanpa ini semua akan banyak anak-anak kita hidup dalam dunia yang gelap. Akhirnya mereka membuat pertimbangan-pertimbangan, persepsi sendiri yang kadang-kala tidak terlalu benar. Ya, termasuk juga, maaf ya, sekalipun kadang-kadang sudah ada mentor secara rohaninya pun, kadang-kadang mentor rohani juga tidak menguasai hal-hal seperti itu. Sehingga tadi saya bilang sebetulnya yang paling baik itu mentor rohani itu adalah orang tua. Orang tua punya kewajiban yang mutlak untuk bisa mengajarkan, mendidik hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Ya, sehingga ini memang PR yang besar sekali. Kita tidak bisa hanya membicarakan dengan anak-anak kita atau teman-teman muda kita, tapi juga harus bicara dengan orang-orang tua. Karena ini yang seringkali sudah dilupakan oleh orang tua, atau bahkan dikatakan ini mungkin tugasnya gereja lah menjelaskan itu. Atau gereja pun juga nggak pernah bicara soal seksualitas. Ya, dipikir itu sesuatu yang tabu, yang kotor. Padahal seks itu adalah kudus. Seks itu berasal dari pikiran Allah sendiri, ya kan? Nah, sehingga hal-hal seperti ini saya kira memang yang perlu dijelaskan lebih jauh kepada keluarga-keluarga juga secara lebih mendasar, dibicarakan di gereja, di sekolah juga kalau perlu, bukan kalau perlu, harus bahkan ada kurikulum seksualitas, ya, untuk bagaimana hamba-hamba Tuhan yang sekolah atau bahkan anak-anak kita sejak dari dini sudah dijelaskan itu. Karena kalau enggak, kita ini selalu ada di dunia yang enggak jelas ini. Ada begitu banyak versi-versi yang muncul di dunia ini yang membuat banyak anak-anak kita confused, bahkan orang tua pun confused. Ya, jadi itu saya kira yang PR besar menurut saya buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, untuk menjelaskan sex education ke keluarga, sekolah, bahkan gereja harus ditembus itu. Tembok itu harus ditembus, kalau enggak ya anak-anak kita hanya akan terima sepertinya ya hal-hal yang kelihatannya baik, tapi mereka nggak pernah bisa tahu secara esensinya. Kalau saya kira pertemuan seperti ini penting sekali. Saya boleh menambahi sedikit persiapan apa untuk pertanyaan tadi adalah bahwa masing-masing ini wanita dan pria harus siap berkorban. Karena masuk dalam pernikahan adalah siap berkorban. Karena kita tidak lagi bisa egois. Ya. Bagaimana kita tidak lagi bisa, aku cari pasangan yang cocok buat aku, tidak bisa. Tapi bagaimana aku menjadi pasangan yang cocok bagi pasanganku. Bagaimana aku menjadi orang yang bisa cocok bagi pasanganku. Dan kesiapan berkorban itu perlu bagi baik yang wanita maupun pria dalam masuki rumah tangga. Karena tanpa persiapan untuk mau berkorban, itu akan sulit. Demikian. Ya, sedikit tambahan saja. Sedikit tambahan saja bagi nasihat Pak Jarod tadi sangat tepat sekali, bahwa penting sekali
hubungan dengan orang tua. Tapi begitu banyak sekali saya mendapati anak-anak yang tidak punya hubungan yang baik dengan orang tua. Sehingga kucing-kucingan. Nah, tetapi sisi lain, carilah mentor seperti Bu Riki katakan tadi. Cari mentor, cari bapak rohani yang untuk menjadi pembimbing yang kamu pilih, yang terutama yang bisa menunjukkan teladan dari keluarganya. Jadi pertama itu, ya, bukti dari keluarganya. Oke. Terima kasih Pak Heri. Mungkin Pak Bambang Pak Jarod mau menambahkan? Lanjut aja, lanjut pertanyaan berikutnya. Lanjut. Ya, Oke, banyak lanjut, tiket. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kita bisa berpacaran dengan seorang wanita yang sudah memiliki anak tetapi belum pernah menikah? Ya, berarti dia sebelumnya pernah pacaran, lalu remnya blong, lalu punya anak, lalu lakinya tidak bertanggung jawab, sehingga dia menjadi wanita yang punya anak tapi belum menikah. Ya. Nah, itu sebenarnya tidak masalah ya kalau emang dia tahu bahwa yang pasti, yang penting si pihak wanitanya kan jujur, aku udah punya anak nih gitu ya. Sama juga dengan misalnya dia nggak punya anak, dia jujur, aku udah nggak perawan nih dengan pacar yang sebelumnya aku pernah melakukan. Nah, kalau yang prianya mau menerima apa adanya, yaitu tidak masalah. Ya. Yang masalah adalah kalau dia pacaran dengan janda hidup, nah itu masalah. Karena kalau orang bercerai, maka dia harus selibat. Nah, kalau dia memacari seorang janda atau duda hidup, itu panjang ceritanya. Ya. Mungkin pelajarannya butuh satu sesi tersendiri untuk iya dan tidaknya itu penjelasannya perlu panjang. Tapi kalau hanya seorang wanita belum menikah, punya anak, boleh nggak dipacari jadi istri? Ya, kalau ada mau, ya boleh aja. Ya, boleh. Ya. Terima kasih, Pak. Benarkah, ini ada pertanyaan, coba kita baca ya. Benarkah pernikahan itu kuburannya pacaran? Ini saya tidak pernah mendengar istilah itu. Apakah Bapak para narasumber pernah mendengar istilah ini? Apakah pernikahan itu kuburannya pacaran? Mungkin nanti yang kepada Kak Debbie mungkin bisa memperjelas pertanyaannya nanti ya. Oke. Selanjutnya ini sudah terjawab tadi semua. Saya pikir ini pertanyaan semua sudah lengkap, sudah dijawab semua. Oke. Mungkin kepada Pak Heri, silakan Pak Heri untuk ada pertanyaan begini. Sesuai dengan judul yang telah diberikan, apanya sih yang asik dari pacaran itu, begitu Pak. Silakan Pak. Ya, asiknya itu masa-masa romantisme tinggi ya, masa-masa segala sesuatu indah, di mana kalau orang mencintai itu kan segala sesuatunya indah. Oh, biar dia jerawatan dia bilang bagaikan bintang di langit, hidung pesek dibilang bagaikan bulan sabit gitu. Segala sesuatu indah, tapi itu kesempatan untuk mengenal roh, jiwa, tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya kalau nggak salah. Ya, untuk mengenal rohaninya bagaimana, kemudian jiwa, pikiran, perasaan bagaimana, lalu tubuhnya bukan bagian mana yang mudah dirangsang, bukan begitu, makanan kesukaannya, pakaian dan hobinya dan lain sebagainya. Itu paling indah dan itu nikmati. Ya, nikmati sekali. Pengkhotbah bilang nikmatilah, bersukacerialah ya masa mudamu. Tetapi jangan lupa semua itu harus dipertanggungjawabkan di pengadilan Tuhan. Intinya begitu ya. Soal pacaran kan nikmatnya. Ya, jadi bukan sekedar romantisme, bukan. Tetapi romantisme itu romantisme yang paling indah. Ya, dan banyak yang kebalik. Itu romantisme seperti Bu Riki katakan tadi, ada yang mencoba-coba dikala itu bukan. Ya, nanti begitu sudah menikah, sudah nggak mau gandengan tangan lagi. Ada pernah di mall, suaminya gandeng, malah istrinya singkirkan tangannya karena so tua. Justru semakin tua itu mestinya bagaikan tebu, semakin lama semakin manis. Harusnya seperti itu. Ya, bukan malah semakin nek, melihat malah muntah. Bukan begitu. Itu saja. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, untuk teman-teman semua, dengan begitu banyaknya pertanyaan yang sudah dijawab, kita sudah berada di penghujung acara ini. Tidak Maaf, terasa. Ini pertanyaan dari Lura sudah dibaca tadi? Oh, dari pertanyaan masih sudah ada? Belum ada, Pak. Ini belum ya.
Baik, saya tanyakan sebagai penutup ya untuk Pak Jarod barangkali. Saya Hura dari Surabaya, saya berumur 22 tahun. Saya kuliah S2 di STT Tabernakel Surabaya. Seperti yang tertera pada judul, indahnya cinta, asiknya pacaran, dan imannya seks. Jadi yang saya mau tanyakan adalah, oh ini Ya, tadi sudah ya. itu Pak. Sudah. Oh, sudah, Iya. sorry. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Oke, mungkin kita berikan, bukan berikan, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu narasumber mau memberikan pesan dan kesan kepada para pendengar kali ini. Kita mulai dari Bapak Bambang dulu, apa yang mau dipesankan kepada para pendengar di malam hari ini sebelum kita berpisah. Silakan Pak Bambang, nanti setelah itu Bapak Jarod dan akan diakhiri Bapak Heri. Silakan Pak Bambang. Baik, thank you. Saya kira dengan melihat urgensinya, ya, kepentingan bahkan sesuatu yang memang sangat mendesak, gitu ya. Kalau saya sih merasa seperti itu, kebutuhan akan pemahaman mengenai kehidupan berpacaran, berumah tangga, keluarga. Saya kira ini menjadi suatu beban yang memang harus dipikul, dikerjakan dengan serius, ya. Pakailah wilayah keluarga, ya, artinya keluarga itu harus menjadi tempat yang terbuka untuk berbicara. Jadi kalau misalnya di sini ada orang-orang tua, saya terus mendorong orang-orang tua untuk mulai benar-benar concern dengan hal mempersiapkan generasi. Lalu yang kedua tentu juga buat sekolah-sekolah, termasuk sekolah-sekolah teologi. Janganlah bicara terus mengenai yang tadi di awan-awan terus ya, tapi bicaralah yang realita di sekitar kita. Karena itu yang kita perlukan, atau anak-anak kita perlukan untuk mempersiapkan masa depan. Termasuk gereja. Gereja harus berani jelas bicara mengenai seksualitas dengan benar, dengan tepat. Sehingga itu akan bisa menjadi perlengkapan untuk jemaat dan keluarga dan juga semuanya menjadi semakin baik. Saya dengar katanya kalau kita bicara soal seksualitas ini, kita bicara soal the final battle, ya, perang yang terakhir. Karena itulah titik lemah kita semua di situ. Semua masih dalam area remang-remang atau bahkan gelap. Yang kita harus buka benar-benar untuk supaya menjadi satu pemahaman yang lebih jelas, yang lebih clear dan benar untuk supaya generasi yang mendatang ini menjadi generasi yang lebih baik untuk memasuki kehidupan seksualitas mereka. Itu saja, terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Bambang. Sekarang saya meminta untuk pada Pak Jarod untuk memberikan pesan untuk para pendengar di malam hari ini. Silakan Pak Jarod. Ya, indahnya pacaran ya. Waktu pacaran kan promosi, semua yang baik-baik ditonjolin ya. Lalu servis, semuanya dijemput, dikasih hadiah, diperhatikan. Makanya enak pacaran. Justru itu yang waktu menikah tetap dipertahankan ya, saling tetap memberi, membahagiakan. Jangan dibalik. Waktu pacaran kelemahannya ditutup-tutupin. Begitu menikah kelemahannya dikeluarin semua, saling menutup. Jadi menikah itu tadi dia bilang apa, kuburan pacaran. Bener sih, neraka gitu ya, bukan kuburan lagi, neraka. Makanya supaya pacarannya nikmat, menikah jauh lebih nikmat tadi ya, anggurnya lebih manis. Nah, justru waktu pacaran ceritakan kelemahannya ya, berantem, tapi dari situ kita bisa lihat, oke, dia kekurangannya ini, saya bisa terima apa enggak ya, apakah saya benar dijodohkan untuk melengkapi kekurangannya dia. Ketika kita bisa menerima masuk ke pernikahan ya, kita paling sudah mengurangi perbedaan, walaupun nanti menikah ada lagi perbedaannya ya, karena kita kan berubah, bertumbuh gitu. Tapi pola pikir kita sudah berubah, beda gitu ya. Kita menikah saling melengkapi, saling memberi, tadi ya berkorban, itu makin indah dan makin manis. Ya, silakan lanjut. Oke, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Mungkin yang terakhir dari Bu Meike silakan Bu untuk pesan bagi kita semua para pendengar.
Ya, baik untuk para adik-adik khususnya yang sedang cari pacar atau yang lagi pacaran ya. Indahnya cinta itu oleh karena itu perasaan cinta kita kepada orang yang kita suka itu ingat itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah berkat dari Tuhan. Sebab itu jangan main-main dengan perasaan cinta. Nah, kami tekankan kepada anak-anak kami bahwa kalau mau pacaran itu sudah harus dewasa, ya. Jadi kalian harus yang sudah dewasa, ya, sudah mateng pikirannya. Karena kalau orang pacaran dan itu akan terasa indah, asik, ya. Ketika kalian pacaran sudah mulai memikirkan bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi orang suami, bukan cuma saling pegang-pegangan, pergi berdua, makan, ke sana kemari ya, itu sangat tidak ada pengetahuan. Ya, tetapi pacaran yang sudah dewasa dia mulai memikirkan bagaimana menjadi seorang istri, seorang suami, dan itu kami membicarakan sampai mau punya anak berapa begitu ya, mau anak apa, itu sudah semua dibicarakan. Dari pengalaman kami itu yang menjadi keasikan kami ketika pacaran, ya Pak Dedi, asiknya dalam pacaran. Dan nikmatnya seks itu bukan cuma dari hasil nafsu suka dari sang perempuan atau dari sang laki-laki atau yang sudah suami istri ya. Ingat, nikmat itu bukan ketika kamu ada kesempatan, anak-anak muda. Engkau yang belum menikah masih pacaran. Bukannya nikmat ketika kalian berhasil berhubungan seks tanpa diketahui guru, tanpa diketahui pendeta, tanpa diketahui oleh orang tua. Itu membawa celaka dan itu tidak enak. Nah, tapi yang membawa nikmat ketika kalian sudah menikah dan nikmatnya seks itu datang dari hubungan yang akur, rukun, ya saling orang Manado bilang baku-baku baik. Nah, ketika pada saat berhubungan seks itu akan terasa nikmat. Tapi kalau ada salah paham, beda pendapat, ada pertengkaran, terus yang satu suka berhubungan seks itu sangat tidak nikmat. Ya, jadi sangat baik sekali tema kita bahwa indahnya cinta itu karena cinta itu datangnya dari Tuhan. Ingat kalau engkau punya perasaan cinta kepada lawan jenismu itu suatu keindahan kalau engkau memang suka sama dia, ya, dan itu harus serius. Dan ini kalau kalian mau ada hubungan pacaran, saya tekankan lagi harus sudah dewasa. Karena kalau yang sudah dewasa dia akan memikirkan bagaimana kan itu menuju kepada yang sudah mau menikah, menjadi ibu rumah tangga, bagaimana kalau anak wanita itu mau hamil. Iya kan? Orang asik-asik saja pacaran, mau akhirnya tidak dimentori, terus akhirnya hamil, anak itu tinggalnya sama oma opanya. Wah, itu sangat tidak baik. Jadi sebenarnya indahnya cinta karena itu dari Tuhan, asiknya pacaran karena kalian sudah siap sebagai orang dewasa, dan nikmatnya seks ketika kalian sudah diberkati oleh pendetamu, dan itu dari hubungan yang baik antara suami istri. Terima kasih. Terima kasih Bu Mega yang sudah memberikan pesan dan pesan untuk kita semua. Di akhir acara ini kami semua para pendengar mengucapkan terima kasih kepada setiap narasumber. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberikan hikmat kepada Bapak dan Ibu untuk terus menolong generasi ini untuk semakin mengenal Tuhan lewat pernikahan, lewat hubungan dan relasi yang sedang dijalani saat ini. Sebelum kita menutup acara ini akan ada informasi dari Bapak Heri. Silahkan Pak Heri. Mari kita satukan hati. Bapak, terima kasih untuk session yang sangat luar biasa dan menarik ini, memberi bekal bagi kami semua, khususnya buat teman-teman muda yang mereka sedang dipersiapkan untuk memasuki satu relasi dan berumah tangga yang baik, dan mereka bisa menikmati anugerah seksualitas yang datangnya dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu Bapak, berkati untuk mereka semua, jagai mereka, dan berikan hikmat bagi setiap mereka, sehingga mereka benar-benar bisa menjalani masa-masa muda mereka, dan bahkan masa rumah tangga mereka pada waktunya nanti, dengan cara yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan sendiri.
Terima kasih untuk para narasumber, Pak Jarod, Pak Heri, semuanya yang kami percaya Tuhan sudah memperlengkapi hamba-hambamu dan mereka semua sudah membagikan apa yang menjadi pengalaman-pengalaman hidup mereka. Terima kasih buat Pak Dedi juga yang sudah menjadi moderator yang sangat luar biasa, memberkati pelayanannya, hidupnya, dan ke rumah tangganya dan keluarganya. Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri acara ini dalam kasih anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih. Foto dulu, foto dulu. Foto dulu.